Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 18 Juni malam. Ia adalah Glory Harimasi Homi yang merupakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Glory yang sebelumnya berstatus saksi, kini jadi tersangka ke-6 yang ditetapkan Kejagung. Penetapan tersangka terhadap Glory dilakukan setelah penyidik memperoleh 2 alat bukti yang cukup. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi dalam rilisnya di gedung Jampitsus Kejagung mengatakan, Glory diduga terlibat praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Praktik jual beli dapur MBG tersebut dilakukan Glory bersama tersangka Dadan Hindayana yang kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurut Syarif, Glory mulanya diminta Dadan untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Kemudian, Dadan memberikan akses kepada Glory untuk memperoleh titik dapur SPPG. Setelah dapat titik, Glory menjualnya kepada pihak lain. Glory juga disebut mendapat akses untuk berkomunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk Dadan. Dengan begitu, Glory dapat melakukan pengurusan atas rollback terhadap SPPG di bawah naungan yayasannya. Selesai mengatur SPPG, Glory menyetor sejumlah uang yang berasal dari mitra MBG yang diurusnya kepada Dadan. Menurut penyidik, pemberian uang dilakukan berulang kali sejak tahun 2025. Sejumlah uang, baik mata uang asing maupun rupiah tersebut, disetor secara tunai kepada Dadan. Namun, Kejagung belum mengungkap jumlah uang yang diterima Dadan karena masih dalam tahap penghitungan. Glory saat ini ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi MBG. Mereka adalah Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri, dan Andri Mulyono. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saudara GHS, dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa sejak Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh BGN dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun. Bahwa MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah pada awalnya. Namun pada faktanya yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN, ya, dengan atensi dari beberapa tersangka yang terdahulu. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Bahwa saudara GHS diberikan akses oleh saudara DH untuk berkomunikasi dengan tim verifikator
yang ditunjuk oleh saudara DH, sehingga saudara GHS dapat melakukan pengurusan atas rollback terhadap SPBG di bawah naungan yayasan saudara GHS untuk dikembalikan statusnya. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG. Kemudian tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 20 huruf A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI. Demikian yang kami sampaikan, silakan kami kembalikan ke Pak Kapolri. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas kaki. Woi, balik. Pelan-pelan. Awas kaki. Woi, balik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.